Halo semua, jadi kali ini kita akan belajar tentang matriks. Oke, jadi apa itu matriks? Oke, lalu kemudian lambangnya bagaimana? Begitu. Nah, ini yang akan kita pelajari di sini di bagian pengenalan matriks. Oke, jadi sebenarnya matriks itu apa? Oke, jadi matriks itu apa sih? Jadi matriks itu contohnya begini. Jadi misalnya Tono beli 4 buku tulis dan 3 pensil. Oke. Eh, Ita Ita beli 3 buku tulis dan 6 pensil. Nah, maka kita bisa membentuk tabel. Jadi di sini kita bisa menulis ini adalah Tono, ini adalah Ita, oke. Sementara di sini adalah buku tulis. Maka di sini adalah pensil. Nah, ini berarti Tono kan beli 4 buku tulis dan 3 buah pensil. Sedangkan Ita itu beli 3 buah buku tulis dan 6 pensil. Maka penulisan 4, 3, 3, 6 ini itu bisa ditulis menjadi 4, 3, 3, 6, lalu kemudian diberi kurung bulat, atau bisa pula kurung siku. Nah, ini diberi nama misalnya A, huruf kapital, maka kita telah memperoleh sebuah matriks yang dinamakan matriks A, gitu ya. Oke, jadi ini juga bisa menggunakan kurung siku begitu ya. Bisa menggunakan kurung siku. Oke, jadi 4, 3, 3, 6. Nah, jadi sebenarnya matriks itu apa? Jadi matriks adalah susunan bilangan dalam baris dan kolom yang diapit oleh kurung bulat, kurung biasa gitu ya, begini, atau kurung siku, begini. Nah, gitu ya. Jadi ini namanya matriks, susunan bilangan dalam baris dan kolom, oke, diapit oleh kurung biasa atau kurung siku. Bisa kurung biasa, bisa pula kurung siku. Nah, kemudian yang ini, sebelah sana saja. Yang ini disebut kolom pertama. Oke, kolom ke-1 gitu ya. Kalau yang ini adalah kolom kedua. Oke. Dan kalau yang mendatar begini, ini disebut baris ya, baris. Jadi baris ke-1, ini ada baris ke. Oke. Nah, lalu kemudian di sini itu kita menggunakan huruf kapital. Nah, begitu ya. Oke, jadi sekarang sudah bisa paham matriks itu apa? Oke ya. Nah, sekarang misalnya saya memberikan sebuah matriks, contoh matriks, misalnya matriks B. Oke, saya tulis misalnya begini. 2, 1, 3, 5, negatif 1, 0. Misalnya begitu ya. Oke, maka kita tahu bahwa matriks B itu ada 3 baris dan 2 kolom. Nah, 3 baris dan 2 kolom. Maka dikatakan bahwa matriks B itu berordo 3 kali 2. Oke, jadi ordo itu apa nih? Ordo itu sebenarnya adalah ukuran itu ya. Jadi ordo itu adalah ukuran matriks gitu ya. Dan selalu dia menggunakan sistem baris
kali kolom gitu ya. Jadi selalu baris kali kolom, tidak pernah terbalik gitu ya. Baris kali kolom, tidak boleh terbalik. Nah, ini jangan dikalikan. Misalnya 3 kali 2 hasilnya berapa? Hasil 6, salah ya. Jadi ini kayak pas foto nih. Kalau misalnya kita mau cetak pas foto ukuran 2 kali 3 kan kita nggak bilang ukuran 6 gitu ya. Tetap kita bilangnya hanya ukuran misalnya 2 kali 3, 3 kali 2, 3 kali 4 gitu ya. Oke. Dan kemudian ada yang disebut dengan elemen dari matriks gitu, elemen matriks. Apa itu elemen matriks? Elemen matriks sebenarnya nama lain dari anggota matriks gitu ya. Nah, oke. Kalau elemen atau anggota, maka kita menuliskannya pakai huruf non kapital gitu ya. Orang sekarang sebut huruf kecil gitu ya, huruf non kapital. Oke, contohnya adalah dalam hal ini matriks B, maka elemen dari baris ke-1, kolom ke-1, maka kita tulis menjadi huruf kecil, lalu bawahnya ini 1, 1 begitu ya. Nah, jadi nilainya berapa nih? Dalam hal ini nilainya 2 gitu ya. Lalu kemudian kalau elemen dari baris ke 2, kolom ke 1, nah, maka ini kita tulisnya adalah B21, oke? Oke, baris kedua, kolom pertama, berarti 3 dong ya. Nah, begitu. Nah, dan seterusnya nih. Jadi elemen dari baris ketiga, kolom ke-1 itu adalah tulisannya lambangnya B31. Kalau kita lihat di matriksnya, maka nilainya adalah negatif 1. Begitu ya. Oke, dan seterusnya, jadi kalian bisa mencari B12. Oke, B12 ini adalah baris pertama, kolom kedua. Berapa nilainya? 1 dong ya. Baris pertama, kolom kedua. Nah, gitu ya. Ini kolom kedua kan. Nah, oke, lalu B13, baris pertama, kolom ketiga. Nggak ada ya. Oke, tak ada kayaknya. Tak ada, karena kolomnya itu hanya ada 2 kolom. Kalau ditanya baris pertama, kolom ketiga, ya nggak ada gitu ya. Nah, lalu kita bisa cari apa nih? Kita bisa cari baris kedua, kolom kedua. Oke, yaitu 5. Lalu baris ketiga, kolom kedua. Oke, yaitu 0 gitu ya. Nah, oke. Lalu kemudian kita lanjut dengan jenis-jenis matriks. Nah, oke ya. Jadi kita lanjut dengan jenis-jenis matriks. Nah, jadi jenis matriks ini ada apa saja? Nah, jenis-jenis matriks ini yang pertama kita misalnya matriks baris gitu. Apa itu matriks baris gitu ya? Jadi matriks baris itu adalah matriks yang hanya satu baris gitu ya. Jadi barisnya 1. Oke. Jadi dia ordonya itu adalah 1 kali sekian gitu ya. Misalnya 1 kali n gitu ya. Oke, contohnya gimana? Contohnya adalah misalnya matriks A, lalu kemudian misalnya 3, 1, 2. Nah, gitu. Jadi ini adalah matriks baris. Oke. Nah, terus yang kedua ini apa nih? Matriks kolom. Oke, matriks kolom. Matriks kolom ini maksudnya apa? Maksudnya adalah kolomnya cuma 1. Oke, kolom cuma 1. Oke, jadi dia ordonya itu adalah M kali 1. Jadi ordo
matriksnya adalah M dikali 1, gitu ya, kolomnya 1. Contohnya gimana? Oke, contohnya misalnya matriks B ini misalnya adalah akar 2, 1, 0, gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, jadi ini kolomnya cuma 1. Nah, lalu apa lagi contohnya ya? Jadi ada yang disebut dengan matriks persegi. Oke, matriks persegi contohnya apa? Jadi matriks persegi itu adalah yang baris dan kolomnya itu sama. Jadi dia ordonya adalah n kali n. Kadang orang sebut ordo n saja gitu ya. Ordo n saja. Artinya matriks persegi. Misalnya dia bilang matriks berordo 3. Artinya matriks persegi ukuran 3 kali 3 begitu ya. Nah, contohnya gimana? Oke, contohnya misalnya matriks C gitu ya. Nah, ini misalnya 2, 1, 1, 3 misalnya. Nah, nanti matriks persegi itu akan sangat sering kita temui dan dipelajari karena nanti dia bisa untuk mencari misalnya determinan gitu ya, dan sebagainya begitu ya, inverse gitu ya. Oke, jadi lanjut. Jadi berikutnya adalah matriks segitiga. Oke, apa itu matriks segitiga gitu ya? Oke, yang keempat ya. Matriks segitiga. Nah, apa itu matriks segitiga? Matriks segitiga itu adalah matriks persegi yang agak khusus gitu ya. Yang agak khusus. Jadi khususnya bagaimana? Jadi begini, yang diagonal di atasnya atau di bawah semua 0 gitu ya. Oke, contohnya bagaimana? Oke, jadi pertama-tama saya hendak memberitahu terlebih dahulu bahwa kalau matriks persegi, maka ini disebut diagonal utama. Nah, lalu kemudian yang warna biru ini, ini disebut diagonal sekunder. Nah, begitu ya. Oke, ada diagonal utama, ada diagonal sekunder. Nah, jadi yang dimaksud itu diagonal itu maksudnya adalah diagonal utama gitu ya. Oke, jadi yang di atas diagonal utama ataupun di bawah diagonal utama itu semua 0 gitu. Nah, ini contohnya bagaimana? Oke, contohnya adalah misalnya begini nih. 2, 1, 3, oke, 0, 4, 2, 0, 0, 1 misalnya. Nah, oke, kalau kita perhatikan bahwa ini diagonalnya, kemudian di bawah diagonalnya ini semuanya 0 begitu ya. Semuanya 0. Maka yang seperti ini itu disebut adalah matriks segitiga atas karena yang berisi itu adalah segitiganya itu ada di atas gitu ya. Nah, jadi ini disebut matriks segitiga atas. Nah, sekarang ada segitiga atas, tentu ada segitiga bawah dong. Oke, contoh yang segitiga bawah bagaimana? Oke, saya pikir kalian semua bisa ya memberikan contoh gitu ya. Oke, contohnya misalnya begini nih. 4, 0, 0. Oke. Terus 2, 1, 0. 3, 2, 4 misalnya. Nah, oke, jadi di sini adalah diagonal utama dan kemudian di atas diagonal utama ini semua 0, maka dia adalah matriks segitiga. Oke, lalu kemudian yang berisi kan di bawahnya ya. Maka ini disebut segitiga bawah, matriks segitiga bawah. Oke, matriks ya. Wah, kelupaan ditulis matriks. Nah, ini juga matriks gitu ya. Nah, begitu ya. Oke, jadi berikutnya ada jenis matriks apa lagi nih? Oke, kita sambung ke halaman berikutnya.
Oke, jadi berikutnya tadi sampai berapa? 4 ya. Nah, sekarang yang kelima. Oke, jadi yang kelima nih apa nih? Matriks diagonal. Oke, saya pikir kalian semua mungkin bisa mengira-ngira sebenarnya maksudnya apa nih matriks diagonal. Tentu saja pasti adalah matriks persegi. Kayaknya hanya persegi yang ada diagonal ya. Jadi matriks persegi. Nah, matriks persegi yang bagaimana? Oke, matriks persegi yang eh, di atas atau di bawah diagonal. Oh, dan ya. Kok atau sih? Oke. Dan ya. Oke. Atas dan di bawah diagonal itu semuanya 0. Nah, oke, jadi contohnya bagaimana nih? Oke, contohnya begini. Misalnya 3, 0, 0. Oke. 0, 1, 0. 0, 0, 2 misalnya. Oke. Jadi ini adalah diagonal. Nah, semua diagonal apa? Semua yang di atas diagonalnya ini 0 dan yang di bawah diagonal juga 0. Maka ini adalah matriks diagonal namanya, oke? Nah, lalu kemudian ada satu lagi yaitu matriks identitas. Wah, apa ini? Nah, jadi matriks identitas sebenarnya adalah matriks diagonal. Tapi matriks diagonal yang khusus begitu. Yang bagaimana? Gitu ya, matriks diagonal yang semua elemen diagonalnya adalah 1. Nah, gitu ya. Oke, saya pikir kalian bisa memberikan contoh dengan mudah ya. Contoh misalnya matriks 2 kali 2 nih. Itu adalah 1, 0, 0, 1. Oke. Jadi diagonalnya itu semuanya itu angka 1. Dan dia adalah matriks diagonal gitu ya. Matriks diagonalnya elemennya itu semua angka 1. Nggak boleh angka lain. Negatif 1 nggak boleh gitu ya. Yang seperti ini itu dinamakan matriks I gitu ya. Matriks I. Nah, tentu ada matriks I yang ukuran 2 kali 2, tentu juga ada matriks I yang ukuran 3 kali 3. Oke, contohnya bagaimana matriks I ukuran 3 kali 3? Contohnya adalah, saya pikir gampang sekali ya, seperti begini. Nah, gitu ya. Oke, jadi mulai saat ini, jika kita ketemu ada matriks I, maka dia pasti otomatis adalah matriks identitas. Bentuknya seperti ini. Terus ukuran berapa, Pak? Ukuran 2 apa ukuran 3? Nah, jadi nanti akan bersesuaian dengan konteks begitu ya. Nah, jadi konteks ini kita sedang membicarakan matriks persegi ukuran 2 atau matriks persegi ukuran 3. Kalau matriks persegi ukuran 3 berarti I-nya yang kayak begini. Kalau kita sedang bicara tentang matriks ukuran 2 kali 2 gitu ya, maka I-nya ya seperti yang di atas gitu ya. Bisa pula mungkin ukuran 4 kali 4, nanti I-nya ya bisa ditulis sendiri ya. Oke. Berikutnya adalah matriks simetris. Oke. Oke, apa itu matriks simetris? Oke, jadi matriks simetris itu adalah matriks persegi. Tetapi sangat spesial matriks perseginya. Matriks persegi bagaimana? Nah, gitu ya. Oke, mungkin saya memberikan contoh terlebih dahulu. Nanti kalian akan lihat sebenarnya matriks persegi itu maksudnya gimana ya. Oke, jadi begini. Contoh ya. Misalnya 1, 2, 3. Oke. 2, 5, 4. Oke. Lalu di sini adalah 3, 4, 7 misalnya. Oke, jadi apa sih keistimewaan dari matriks ini? Oke, saya kasih contoh matriks yang lain ya, yang lebih besar mungkin lebih terlihat. Misalnya ini 2, 1, 3, 8. Oke. Di sini adalah 1, 4, 5, 7 misalnya. Oke. Lalu kemudian di sini adalah 3. Oke. Di sini adalah
5. Oke, kemudian di sini misalnya 9. Lalu di sini misalnya negatif 1. Oke. Oh, ini kurang barisnya. Oke. Jadi saya hapus dulu. Nah, ini. Oke. Lalu kemudian di sini adalah 8. Oke, kemudian di sini adalah 7. Di sini ada negatif 1 sama di sini 10 misalnya. Oke. Nah, apakah sudah bisa dilihat keistimewaannya? Oke, coba kita lingkari diagonalnya. Oke, kita lingkari diagonalnya. Oke. Nah, sekarang apa keistimewaannya? Apakah sudah terlihat? Wow, ternyata dia memang betul-betul simetris. Simetris terhadap apa? Simetris terhadap diagonalnya. Oke, jadi kalau kita perhatikan, ini kayak pencerminan gitu ya, kayak cermin gitu. Nah, di sini 2 sana 2, di sini 3 sana 3, sini 4, sini 4 gitu ya. Ini sini 1 1, ini 3 3, ini 5 5, 8 8, 7 7, negatif 1 negatif 1. Pencerminan gitu ya. Jadi begitu. Jadi apa itu matriks simetris? Nah, jadi kalian bisa simpulkan sendiri ya matriks simetris gitu ya. Nah, jadi lalu yang terakhir yang keberapa nih? Ini 7 ya. Yang terakhir nih. Yang ke-8. Saya masih banyak jenis matriks lain, cuma ini sebenarnya yang penting-penting saja yang saya sebutkan. Ini juga termasuk penting, yaitu matriks 0. Wah, saya pikir kalian pasti udah tahu ini sebenarnya matriks apa ya. Yaitu matriks yang semua elemennya adalah 0. Gitu ya. Oke, contohnya apa? Misalnya matriks 2 kali 2 nih, 0 0 0 0. Oke. Ini lambangnya nih matriks 0 gitu ya, matriks O gitu ya. Nah. Contoh lain misalnya matriks O ini ukuran misalnya 2 kali 3 juga boleh ya. Jadi dia tidak mesti harus persegi gitu ya. Yang penting bahwa semua anggotanya itu adalah 0 gitu ya. Oke. Nah, berikutnya adalah kita belajar apa lagi nih? Ya, berikutnya kita belajar yang disebut dengan transpos. Nah, oke. Transpos matrik. Biasa ada huruf gitu ya, transpos. Oke, matriks. Oke. Apa itu transpos matrik? Jadi transpos matrik ini adalah matriks yang kita peroleh dengan cara mengubah elemen yang dari kolom berubah menjadi baris, atau dari baris kita ubah menjadi kolom. Nah, ini contohnya lambang dulu ya, lambang. Jadi lambangnya itu adalah transpos dari matriks A, misalnya, oke. Itu lambangnya adalah A pangkat T. Kadang orang bisa A pangkat T kecil, oke. Nah, jadi bisa pangkat T besar, bisa pangkat T kecil, artinya transpos begitu ya. Oke, contoh misalnya kita punya contoh, oke. Misalnya kita punya matriks A, itu misalnya adalah begini. 2 1 3 5, oke. Nah, maka sekarang kita kalau mau membuat matriks transposnya, misalnya A transpos gitu ya, lambangnya gitu ya. Nah, maka kita bacanya mendatar, tapi tulisnya menurun. 2 1. Oke, kita baca baris pertama 2 1. Baris pertama ini akan ditulis menjadi kolom pertama. Jadi baris berubah menjadi kolom. Jadi baris ini 2 1 ini baris pertama, maka kita tulis jadi kolom pertama di sini 2 1. Begitu. Lalu lanjut dengan membaca baris kedua, tetapi nanti di sana tulisnya sebagai kolom kedua. Jadi 3 5, maka 3 5. Nah, jadi baris berubah menjadi kolom begitu ya. Nah, jadi sangat mudah sebenarnya. Oke, contoh lain. Misalnya matriks B. Ini misalnya adalah 2 3 1 negatif 1 4 0.
Oke. Nah, maka kalau kita mau membuat matriks B transposnya, itu kita bisa membaca mendatar tapi tulisannya menurun 2, 3, 1. Oke. 2, 3, 1. Lalu negatif 1, 4, 0. Negatif 1, 4, 0. Begitu ya. Nah, begitu. Oke. Nah, jadi ini adalah transpos dari matriks gitu. Nah, lalu berikutnya apa yang mau kita pelajari lagi? Berikutnya adalah kesamaan matriks. Oke, jadi apa maksudnya kesamaan matriks? Jadi matriks dikatakan sama itu apabila yang pertama itu ordo sama. Kalau sudah beda ordo maka udah otomatis matriksnya tak mungkin sama gitu ya. Selain ordo sama, maka elemen yang posisinya sama nilainya sama. Oke. Oke, contoh ya, misalnya kita punya matriks A ini misalnya adalah 2, 1, X 4 gitu ya. Nah, lalu matriks B itu ternyata adalah 2Y 7, 4. Oke. Lalu ternyata diketahui, nah ini contoh ya. Diketahui bahwa matriks A ini ternyata sama dengan matriks B. Oke. Tentukan nilai X dan Y. Nah, oke, jadi pertama-tama A sama dengan B. Oke, kita tulis yang A sama dengan B. Berarti matriks A ini 21 X4 ini sama dengan 2Y 74. Oke. Kalau kita perhatikan elemen baris pertama kolom pertama di A itu sama dengan yang elemen baris pertama kolom pertama yang di B. Jadi yang letaknya sama gitu ya. Ini juga ini nih, sama nih, ini 4, ini 4. Udah sama ya? Oke, berarti apa kesimpulan kita? Kesimpulan kita adalah bahwa yang di sini harus juga sama dengan di sini. Berarti dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa X sama dengan 7. Gitu ya. Nah, sekarang ini 1 di sini ya. Ini Y. Apa yang bisa kita simpulkan? Yang kita simpulkan bisa adalah Y-nya mesti harus sama dengan 1 gitu ya. Nah, jadi ternyata mudah sekali ya. Jadi yang letaknya bersesuaian itu harus nilainya sama begitu ya. Yang posisinya sama, nilainya harus sama. Begitu. Itu yang dinamakan kesamaan matriks begitu ya. Oke, mungkin kita lihat satu contoh kesamaan matriks ya. Nah, oke, jadi yang A. Oke, ini contoh soal ya, tentukan X dan Y. Oke. Yang A, jadi karena dia matriksnya sama, oke, saya pakai warna merah saja. Oke. Jadi karena dia matriksnya sama, maka kita bisa simpulkan bahwa 5X ini mesti harus sama dengan negatif 10. Kenapa? Karena letaknya bersesuaian, gitu ya. Dari sini, kita bisa bagi dengan 5. Maka 5X bagi 5 dapat X. Sedangkan negatif 10 bagi 5 dapatnya negatif 2. Oke, kita sudah berhasil dapat X. Sekarang dari kesamaan di baris kedua, maka kita bisa peroleh bahwa kesimpulan 2Y tambah 3 ini mesti harus sama dengan 7 gitu ya. Oke, tinggal pindah ruas, maka diperoleh 2Y sama dengan 7 kurang 3 alias 4 gitu ya. Terus kita bagi 2, maka diperoleh Y sama dengan 4 bagi 2, 2 gitu ya. Nah, oke, jadi kita sudah dapat jawabannya ya. Jadi X sama dengan negatif 2 dan Y sama dengan 2 untuk yang soal nomor A. Nah, sekarang kita coba kerja soal nomor B. Oke. Nah, yang B bagaimana? Oke, yang B. Pakai warna lain aja deh. Warna biru. Oke, yang B. Nah, jadi dari kesamaan di baris pertama, maka kita peroleh 3X ditambah 5Y. Ini sama dengan 4. Oke.
Dari kesamaan, oh ini belum bisa kita kerjakan karena ada dua variabel yang kita tidak tahu. Maka kita lihat kesamaan lain. Dari baris kedua bagaimana? Dari baris kedua kita peroleh 2x dikurang 3, hasilnya sama dengan negatif x tambah 6. Kalau kita perhatikan ini cuma satu variabel, yaitu x. Maka kita bisa mengerjakan untuk mencari x. Jadi negatif x pindah ruas ke kiri, maka jadi positif x. Ini tetap 2x. Sedangkan negatif 3 kalau pindah ruas ke kanan, maka jadi positif 3 gitu ya. Tapi ini 6 tetap ya, nambah di 3 begitu. Negatif 3 pindah jadi positif. Ini kalau dijumlahkan hasilnya 3x gitu ya. Ini jumlahkan hasilnya 9. Kalau kita bagi sama 3, maka hasilnya x-nya adalah 9 bagi 3. 3 dong ya. Nah, kalau kita sudah dapat x, maka x-nya bisa kita substitusi ke yang di sini ya, yang persamaan baris pertama ya. Berarti kita sudah tahu nih x-nya 3, maka 3 kali 3 ditambah 5y sama dengan 4. Oke. Maka ini dikalikan. Oke, pindah ruas, maka jadi 5y sama dengan negatif 5. Oke, 9 pindah jadi negatif 9, ditambah 4 jadi negatif 5 ya. Terus kita bagi sama 5, maka diperoleh y sama dengan negatif 5 bagi 5 negatif 1. Oke, kita sudah dapat nilai x dan y. Jadi x-nya berapa? 3 dan y-nya sama dengan negatif 1 gitu ya. Oke. Nah, kita coba satu contoh lagi. Nah, soal nomor 2, jika A sama dengan 9 negatif 1 bla bla bla, ini ya. Oke, ada matrik B juga. Dan ternyata A itu sama dengan B pangkat T. Apa itu maksudnya B pangkat T? Oh, masih ingat ya. Itu artinya transpos gitu ya. Maka tentukan nilai X dan Y. Oke, jadi kita berangkat dari A sama dengan BT. A sama dengan B transpos. Oke, jadi kita berangkat dari apa? A sama dengan B transpos gitu ya. Nah, oke, A itu apa? A itu adalah 9 negatif 1, 2, 4x plus 7. Oke, nah, sama dengan, nah ini apa nih? B transpos. Berarti kita B ini kita baca mendatar, tapi nulisnya di sini menurun. Berarti 9 sama x plus y. Oke. Kalau kita membaca mendatar lagi, negatif 1, negatif 5. Tulisnya menurun. Negatif 1, negatif 5. Oke, cek dulu apakah soalnya benar nggak. Ini yang posisi bersesuaian, apakah nilainya sama semua? 9 sama dengan 9. Negatif 1 sama negatif 1 sama. Oke. Berarti apa kesimpulan kita? Kesimpulan kita bahwa 2 ini mesti harus sama dengan x plus y. Jadi kesimpulan kita ini x plus y harus sama dengan 2 gitu ya. Lalu kemudian karena ini dua variabel nggak bisa kita kerja ya. Jadi kita harus cari yang lain. Nah ini 4x tambah 7 harusnya sama dengan di negatif 5. Jadi 4x ditambah 7 haruslah sama dengan negatif 5. Nah ini satu variabel bisa kita kerjakan. Pindah ruas 4x sama dengan apa? Negatif 5 kurang 7 ya. Nah, ini hasilnya adalah negatif 12 dibagi 4. Maka dapatnya X-nya adalah negatif 3. Nah, kalau udah dapat X-nya negatif 3, masukkan ke sini ya. Jadi negatif 3 ditambah Y sama dengan 2. Oke, pindah ruas berarti Y-nya adalah 2 ditambah 3. Hasilnya adalah 5. Jadi, nilai X-nya adalah negatif 3 dan nilai Y-nya adalah 5. Nah, gitu. Oke, mau satu soal lagi? Atau sudah cukup sekian? Oke, saya pikir mungkin cukup sekian gitu ya. Sudah lebih dari setengah jam. Oke, sekian dan terima kasih ya. Semoga video ini bisa bermanfaat. Oke, salam.